Para ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur untuk hari ini ya. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Hari ini Kamis 7 November 2024. Ya. Kita bersyukur untuk anugerah hidup yang Tuhan limpahkan kepada kita. Dalam antifon pembuka, jika kita hidup bagi Tuhan. Dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita tetap milik Tuhan. Kita mohonkan rahmat Allah untuk senantiasa meneguhkan kita. Ini di dalam tulisan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 14 ayat 8. Hidup kita, jika kita hidup bagi Tuhan. Dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita tetap milik Tuhan. Maka kita mohon agar kiranya Allah sendiri menganugerahkan kepada kita berkat dan kebaikan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 15 ayat 1-10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini sungguh menjadi berkat bagi kita ya. Beberapa hari ini, saya mengunjungi beberapa keluarga yang ada di paroki Santo Stefanus di Ronglingking, di Tanah Siang Selatan. Lalu dari apa yang saya alami ya, tidaknya sukacita karena dikunjungi, dijumpai, dan pengalaman perjumpaan itu mengubah banyak hal. Awalnya kami begitu sulit karena beberapa kosakata bahasa Dayak Siang bagi saya masih belum saya kuasai, tapi saya memahami sedikit demi sedikit. Lalu dari bahasa, tetapi dari raut wajah, pengalaman perjumpaan,
Ada yang baru pertama kali bertemu, ada yang sudah beberapa kali bertemu, namun sukacita tergambar dari wajah mereka, ya, yang rumah-rumahnya dikunjungi, dan bahkan ada yang sudah menanti. Dan pada saat malam saya sudah pulang, mereka ada yang menanti. Ternyata kami salah berkomunikasi karena yang lain masih menunggu di ujung kampung. Saya sudah pulang karena sudah malam. Jadi ini sukacita karena pengalaman perjumpaan dan menggerakkan setiap pribadi. Pengalaman pertobatan tentu dialami dengan pengalaman, bisa jadi perjumpaan, pengalaman spiritual, atau pengalaman karena sesuatu yang terkesan atau sesuatu yang mengesankan. Dan pengalaman ini juga saya alami, ya. Di dalam bacaan hari ini kita mendengarkan kisah Yesus mengalami situasinya di mana orang bersungut-sungut, ya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli bersungut karena kenapa orang ini terima orang-orang berdosa dan makan bersama. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini, ya, bahwa satu orang yang bertobat itu menjadi sukacita dan kegembiraan luar biasa. Dan sukacita karena tadi pengalaman dikasihi oleh Allah. Pengalaman pertobatan kalau kita menemukan sumber yang benar, kasih yang benar. Kalau kasih dari Kristus yang tersalib, kita menemukan betapa besar kasih Allah. Allah sungguh mengasihi kita sehingga Ia memberikan dirinya. Dan karena pengorbanan kita, misalnya, kita sudah melakukannya, ya, pengorbanan, kita sendiri yang merasakan, aduh saya berkorban sudah segini. Barangkali kalau misalnya tanpa penghargaan apapun, kita seringkali mangkel, jengkel, dongkol. Tetapi kita boleh melihat bahwa pengorbanan Kristus luar biasa. Dan pengorbanan itu sampai sehabis-habisnya. Pengorbanan Kristus itu tidak setengah-setengah seperti pengorbanan manusia. Korban Kristus itu utuh dan menjadi teladan yang sejati. Korban sejati. Dan ini sukacita yang besar karena tadi satu orang berdosa yang bertobat. Mari kita mohon semoga hari ini kita boleh semakin merasakan kasih Tuhan, ya? Bahwa kita bersukacita karena menemukan Allah yang utuh, Allah yang sesungguhnya, yang sungguh memberikan kekuatan bagi kita. Dan semoga setiap pengorbanan kita yang kecil dan sederhana juga kita boleh meneladani dari Yesus sendiri yang adalah korban sejati. Sehingga kalau pada saat kita lelah, kita boleh melihat bercermin dari Yesus. Ya, pengorbanan kita masih segitu, masih segini, kita sudah mulai lemas. Mari kita bercermin dari Yesus, bahwa Ia adalah teladan kita, pengorbanannya yang sejati. Semoga kita selalu mengarah kepada pribadi Yesus, Allah sendiri, yang menganugerahkan pengorbanan sejati bagi kita semua. Semoga Tuhan yang telah menganugerahkan kebaikannya bagi setiap kita, juga menganugerahkan berkat bagi saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, juga hidup bakti. Juga sukacita kita hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.